Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak semua? Luar biasa, puji Tuhan, kita bersyukur sampai dengan hari ini kita boleh ada. Itu semua oleh karena kasih, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Sehat-sehat semua ya anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah sekolah minggu walaupun melalui online. Dengan segala keterbatasan ini, kita akan tetap bersukacita dalam memuji Tuhan dan dalam mendengarkan renungan singkat sekolah minggu. Karena kasih Tuhan yang terus senantiasa mempersatukan kita semua. Baik kelas Daud, kelas Kaleb, kelas Yosua, dan pra-remaja untuk mengikuti renungan pada sore hari ini dengan baik. Sediakan waktu untuk mendengarkan renungan. Anak-anak juga bisa mencatat kata-kata yang penting dan ayat-ayat yang penting. Sebelum kita memulainya, kita akan masuk di dalam doa ya anak-anak. Kita posisi doa untuk menghormati Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih dengan segala keterbatasan yang ada, dengan kondisi yang seperti saat ini. Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu, mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kami boleh beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kebaikan dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memimpin acara ibadah sekolah minggu pada sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga semua anak-anak-Mu boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, boleh mendapatkan kekuatan, mendapatkan penghiburan dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat, kita akan memuji Tuhan ya anak-anak. Kita akan pujikan ini dengan penuh sukacita, dengan semangat, dengan bergembira. Baik kelas Daud, kelas Kaleb, kelas Yosua, dan kelas pra-remaja, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Dengan bangkit berdiri, kita mau pujikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ayo semangat, anak-anak semua memuji Tuhan dengan semangat ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok
pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ayo, tepuk tangan, pakai gerakan semuanya, memuji Tuhan dengan sukacita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ayo, mana suaranya? Ayo, suaranya kok gak kedengeran ya yang memuji Tuhan? Puji Tuhan, semuanya sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan renungan singkat. Anak-anak duduk dengan tenang ya. Kita mau mendengarkan renungan. Boleh mencatat buat anak-anak yang memerlukan dan yang bisa menulis ya. Buat kelas Kaleb, Billy, Ehud, Naomi, Aurel, Yeri, Ale. Buat kalian yang sudah bisa menulis, kalian bisa mencatat setiap renungan singkat pada sore hari ini. Renungan pada sore hari ini Tante kasih tema atau judul Saya Punya Tuhan Yesus, yang diambil dari kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tante punya cerita ilustrasi ya. Pada suatu malam itu ada seorang anak yang bernama Budi. Budi ini disuruh oleh mamanya mengambil sapu yang berada di luar rumah. Tapi Budi tidak mau. Dia berkata kepada mamanya, "Ma, aku tidak mau karena di luar sudah gelap." Mengapa ya anak-anak Budi tidak mau mengambil sapu di luar dalam kondisi yang gelap? Menurut anak-anak kenapa ya Budi? Ya, Budi ini takut jika harus di tempat yang gelap. Apakah anak-anak juga takut jika di tempat yang gelap? Ayo, siapa yang takut yang di tempat gelap? Kelas Daud, Joshua Eliezer, Vano, Vino, Lovelyn. Ayo, siapa yang takut jika lampu mati? Angkat tangan. Oh, gak ada ya? Semuanya berani semua ya, walaupun lampu mati. Gak ada yang takut. Pinter semuanya anak-anak kelas Daud. Nah, kalau anak-anak kelas Kaleb bagaimana? Ehud, Billy, Aurel, Naomi, Yeri, Ale. Ayo, apakah kalian juga takut di tempat yang gelap? Atau kalian nggak ada yang takut satupun? Hah? Ada yang takut? Atau semuanya berani kalau di tempat yang gelap? Wah, hebat.
hebat ini. Anak-anak kelas Kaleb juga tidak ada yang takut. Luar biasa anak-anak kelas Kaleb ini. Nah, anak-anak, apa saja ya yang membuat sebagian anak-anak ini takut di tempat yang gelap? Atau mungkin takut untuk hal yang lain, bukan di tempat yang gelap? Atau takut apa gitu ya? Ada yang punya ketakutan, anak-anak takut apa gitu ya? Nah, Tante hari ini bercerita tentang seseorang yang merasa ketakutan sekali menghadapi sesuatu. Anak-anak pernah naik perahu enggak? Atau anak-anak pernah lihat perahu? Nah, buat anak-anak yang belum pernah naik perahu, atau buat anak-anak yang belum pernah lihat perahu bentuknya, Tante akan tunjukin bentuk perahu ya. Coba perhatikan ini ya. Nah, Nana sudah tahu kan bagaimana bentuk suatu perahu, sebuah perahu? Nah, di kitab Markus ini diceritakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus waktu itu di tepi Danau Galilea sedang hendak bertolak ke seberang dengan menggunakan perahu. Akhirnya mereka naik ke dalam perahu. Dan di dalam perahu itu pun Tuhan Yesus ikut serta, ikut masuk di dalam perahu. Nah, tiba-tiba ketika perahu itu berjalan, berlayar, sedang berjalan perahu itu di danau. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa anak-anak. Semuanya berjalan dengan baik. Perahu itu berjalan dengan sangat tenang. Nah, tiba-tiba datanglah angin bertiup yang sangat keras. Ombaknya juga sangat besar. Anak-anak pernah lihat ombak yang besar? Biasanya itu kalau anak-anak naik kapal menyeberang ke Pulau Madura, pasti anak-anak bisa lihat ombak laut ya. Nah, ini ombaknya itu yang terjadi sangat besar. Nah, murid-murid pada saat itu menjadi kebingungan dan ketakutan. Mereka itu biasanya berlayar dan mereka tahu kalau ombak yang seperti ini, yang besarnya luar biasa seperti ini, maka itu akan membuat perahu mereka pasti akan tenggelam. Mereka ketakutan dan mereka bingung mau ngapain ini. Ini kapal mau, ini perahu mau tenggelam. Aduh, gimana, semuanya berteriak heboh di dalam perahu itu. Ada yang pegangan talinya, ada yang pegangan kayunya, ada yang macam-macam pokoknya. Perasaan mereka pada waktu itu kacau balau. Mereka diliputi dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Padahal mereka memiliki pengalaman berlayar, bertahun-tahun mereka berlayar. Tetapi ketika menghadapi ombak yang begitu besarnya, mereka sangat ketakutan. Nah, anak-anak, murid-murid dalam suasana ketakutan seperti itu, ketika melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kok tetap tertidur dan tidak merasa terganggu sekalipun dengan ombak yang begitu besar dan dahsyatnya ini. Nah, mereka pun membangunkan Tuhan Yesus dengan karena rasa takut yang mereka alami itu, mereka lalu membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sambil menggoyang-goyangkan badannya mungkin ya, kalau kita membangunkan adik kita atau kakak kita yang
sedang tidur lalu kita bangun, pasti kita goyangkan badannya. Sama ini mungkin tuh murid-muridnya mungkin dengan cara menggoyang-goyangkan badannya Tuhan Yesus untuk membangunkan Tuhan Yesus. Guru, guru, engkau tidak pedulikah dengan kami yang akan binasa? Nah, mereka sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesus bangun, dan ketika melihat ketakutan mereka, Tuhan Yesus selalu berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Maka anak-anak, apa yang terjadi? Billy, apa yang terjadi dengan danau itu? Ehud, Naomi, apa yang terjadi dengan danau itu ketika Tuhan berkata, "Diam, tenanglah"? Ya, danau itu akhirnya yang awalnya itu bertiup sangat kencang dan gelombang itu begitu tinggi seakan-akan mau menenggelamkan perahu itu, akhirnya akhirnya danau itu menjadi teduh kembali, menjadi tenang kembali. Nah, murid-murid yang pada saat itu ada menjadi terheran-heran karena apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Hanya dengan perkataannya saja Tuhan Yesus dapat menenangkan badainya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kan aku ikut." Ya kan anak-anak, Tuhan Yesus pada waktu itu kan ada di dalam perahu tersebut. Mereka atau murid-murid itu tinggal meminta tolong kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan tolong. Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus begitu terheran-heran dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mereka heran, hanya dengan berkata saja, maka ombak dan gelombang itu menjadi tunduk dan menjadi tenang kembali. Tante akan cerita, Tante akan gambarkan bahwa ombak dan gelombang ini itu berbicara tentang masalah, persoalan yang kita hadapi. Mungkin anak-anak masih kecil, apa sih Tante masalah atau persoalan? Nah, masalah atau persoalan itu seperti ketika kalian bersekolah. Kalian bersekolah tentu mengalami kesulitan, apalagi kalau pelajaran matematika, kalian berhitung, susah ya mengerjakan soal matematika itu. Rasanya pusing deh kalau mengerjakan matematika. Siapa yang di sini kesulitan kalau mengerjakan matematika? Nggak ada, hebat. Semuanya pinter semua, ya. Nah, ini ya, masalah atau persoalan itu adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sehari-hari. Nah, seperti sekarang ini anak-anak, bahwa kita di sini di Indonesia menghadapi kesulitan dan masalah, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Anak-anak tidak bisa bersekolah, anak-anak tidak bisa kemana-mana, anak-anak hanya bisa di rumah, tidak bisa ketemu sama teman-teman, menjadi sedih di rumah. Apalagi anak-anak juga tidak bisa beribadah, sekolah minggu di gereja, kangen, rindu berat sama teman-teman di gereja, tidak bisa seperti yang dulu lagi leluasa memuji Tuhan di gereja, berkumpul, bersukacita di gereja. Nah, ini adalah persoalan yang kita hadapi saat ini. Anak-anak pasti merasa
sedih. Nah, seperti kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu di perahu, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu takut?" Nah, anak-anak mungkin belakangan ini menjadi takut dengan adanya pandemi COVID-19, takut kalau kita nanti menjadi tertular penyakit COVID-19 ini. Nah, Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu menjadi begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak takut, untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Nah, anak-anak sudah tidak perlu takut lagi, dan anak-anak tidak boleh bersedih, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita. Harusnya murid-murid pada waktu itu tidak boleh takut, karena Tuhan Yesus hadir di dalam perahu tersebut. Nah, Tuhan Yesus itu hadir di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita tidak boleh takut ketika menghadapi masalah COVID-19 saat ini. Untuk saat ini yang bisa kita lakukan adalah kita berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Doa yang terus-menerus kita naikkan kepada Tuhan, supaya rasa takut, kesedihan itu kita bisa menghadapinya karena kekuatan Tuhan. Anak-anak yang bisa buka Alkitab, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 28 ayat 7a. Mazmur pasal 28 ayat 7a yang berbunyi, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya aku percaya." Kalau ada anak-anak yang takut, juga sedih, anak-anak berdoa. Dan dalam doa itu anak-anak utarakan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus menjawab setiap permohonan kita. Dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 3 berbunyi, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam laut." Amin. Puji Tuhan. Dengan ayat ini, biarlah menjadi kekuatan buat kita semua, buat anak-anak, untuk tetap tenang di dalam rumah, untuk tidak menjadi takut, untuk tidak menjadi khawatir, untuk tidak menjadi sedih. Percayalah bahwa segala apapun yang terjadi di bawah langit ini, di bumi ini, semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha kuasa. Dengan perkataannya, Dia sanggup menenangkan badai. Dengan perkataannya juga, Tuhan sanggup untuk mengatasi persoalan COVID-19 saat ini yang kita hadapi, anak-anak. Hanya firman Tuhan katakan, percayalah.
Ya anak-anak, sekali lagi percayalah kepada Tuhan. Jangan bimbang. Sekali lagi tante katakan jangan bimbang, percayalah penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti beserta kita dan memberikan pertolongannya buat kita. Amin. Buat anak-anak yang di rumah sana yang saat ini tidak bisa kemana-mana, percayalah bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam hati anak-anak. Senantiasa di dalam hati kita, dalam hati Tante Sinta juga. Kita harus tanamkan untuk harus terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang penuh kuasa, hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi penolong dan penyelamat hidup kita, yang senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Untuk menutup renungan pada sore hari ini, kita akan pujikan pujian Tuhan tak pernah janji. Kita akan pujikan pujian dengan sikap yang berdoa dan dengan sungguh-sungguh. Kita pujikan pujian Tuhan tak pernah janji. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, Terima kasih Tuhan. selalu biru. Kami bersyukur kepada Dia Tuhan. berjanji selalu menyertai. Engkau yang selalu menyertai setiap hidup kami. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan buat hidup kami, Bapa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan yang memberikan kesempatan buat kami untuk kami mendengarkan renungan singkat, untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dan penghiburan buat kami di saat-saat kesulitan hidup kami saat ini Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu Getsemani senantiasa di dalam kasih Tuhan, senantiasa di dalam pertolongan Tuhan, dan selalu mendapat penghiburan dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami dan senantiasa termetre di dalam hidup kami. Kami sembahkan ucapan syukur kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Akhirnya renungan pada sore hari ini telah selesai. Dan buat anak-anak jangan lupa minggu depan dengan guru yang lain kalian bisa nikmati renungan kembali, bersekutu kembali untuk boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Sekali lagi, Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kalian semua. Amin.